perusahaan itu tuh hanya sebagai sponsor kedua atau sponsor ketiga seperti itu. Jadi bukan sponsor utama. Jadi kayak umpamanya di suatu event misalnya yang Ning Intai tadi, ternyata nggak cuma Mustika Ratu aja, tapi ada misalnya misalnya, dan dalam suatu event itu, nah misalnya Mustika Ratu sama ada contoh lain Ning Intai itu program tentang kecantikan misalnya, terus ada tentang coba teman-teman, ya bisa bisa aneka yes sekarang. Iya. Iya, jadi ganti. Iya, jadi dua perusahaan atau tiga perusahaan itu sebenarnya iya benar, Garuda dan Diaspora gitu. Jadi misalnya Garuda itu membackup atau kasih dana dukungan 40% gitu. Sedangkan Diaspora itu cuma kasih 25 atau 30%. Nah, tapi Diaspora punya trik untuk memanfaatkan event itu secara besar-besaran untuk mempromosikan tentang dirinya. Nah, pas ditanyain ke konsumen, event ini disponsori, sponsor utamanya siapa? Kalau umpamanya orang akan melihat, oh Garuda, karena logo Garuda dan hadiah-hadiah dari Garuda itu paling besar gitu. Tapi ternyata orang juga ada yang bilang Diaspora, karena Diaspora juga ininya brand logonya di mana-mana kayak gitu. Dan dia juga nggak kalah kasih hadiah ke pemenang dan merchandise yang lebih banyak kayak gitu. Jadi citra orang itu juga nganggep Diaspora itu sebagai pendukung event utama, padahal dia hanya mendukung secara ambushing. Ambushing itu maksudnya kayak nyergap, kayak masuk di antara celah kayak gitu. Gitu ya, paham ya? Ada pertanyaan? Paham ya? Dulu boleh ya? Bagus. Lanjut. Oke. Terus apa ini? Terus tahap yang harus dilakukan oleh pemasar itu jelas kita harus mendeskripsikan tujuan kita. Kita ngelakuin sponsor untuk apa, terus menganalisis khalayak sasaran kita. Kenapa kita mensponsori acara tersebut? Kita harus pas nggak khalayak yang kita tuju. Kalau pas kita event itu, apakah event dengan sasaran khalayak yang sesuai dengan produk kita atau enggak gitu. Nah gitu, terus kebijaksanaan sponsorship dan memilih program. Jadi ada kebijakan yang dipertimbangkan, terus ada penganggaran yang mantap, terus strategi sponsorshipnya, kita ngerancang strateginya gimana, terus perencanaan taktis yang rinci direncanain, terus ada nguji skema percontohan, misal ada pengujian, uji coba gitu ya, terus diimplementasikan programnya, terus akhirnya mengukur atau evaluasi di akhirnya, apakah dengan kita melakukan pensponsoran tersebut pas nggak, hasilnya kayak apa, dievaluasi. Terus kedepannya kita bisa nggak mensponsori langsung, karena apakah worthy atau berharga atau bermanfaat jika kita mensponsori acara itu lebih lanjut atau gimana gitu. Itu evaluasinya ya. Terus selain sponsorship yang biasa, kita juga ada sponsorship khusus. Itu namanya CRM,
Cause related marketing ini berdasarkan konsep di mana perusahaan akan memberikan kontribusi kepada suatu cause atau akibat setiap pelanggan, setiap perilaku pelanggan, setiap aksi pelanggan, setiap pelanggan melakukan beberapa tindakan. Nah, ini maksudnya kontribusinya tergantung pada pelanggan yang melakukan suatu perilaku. Misalnya, membeli produk atau menebus kupon yang menguntungkan perusahaan. Nah, jelas nggak ini? Ada yang bisa kasih contoh? Nantang. Ada yang bisa kasih contoh? Bentar ya, bentar. Nggak ada. Jelas nggak? Jadi, itu didasarkan oleh perusahaan itu kasih kontribusi kepada setiap case atau setiap masalah atau akibat. Ya, bagaimana? Contoh lain dong. Kan biar kreatif. Ayo, contoh lain apa? Jadi, di mana perusahaan kasih kontribusi atas perilaku yang dilakukan oleh konsumen. Tapi itu nguntungin perusahaannya. Misalnya apa? Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Mbak Grace. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya. Mbak Ana apa? Grace. Bentar, Mbak Ana kasih contoh tuh. Mana tadi? Mengenalkan teman langganan Inta yang menalis akan diundi dapat HP. Yes, bisa. Jadi Mbak Ana bener ya. Jadi kasih enggak Mbak Kania lo nakal loh. Jadi ini contohnya Mbak Ana bener ya. Jadi mengenalkan teman langganan Intai, teman untuk langganan Intai, terus yang temennya itu kasih tahu Intai kalau umpamanya dia ada orang teman yang ikut langganan. Nah, terus orangnya yang ngenalin tentang Intai itu diundi dapat HP. Nah, itu kan orang yang ngenalin Intai itu melakukan suatu perilaku yang menguntungkan pihak perusahaan kan. Nah, itu yang dimaksud CRM, Cost Related Marketing. Ada akibat atau perilaku yang dilakukan konsumen di mana itu menguntungkan dan produsen atau perusahaan memberikan kontribusi atas perilaku tersebut. Gitu. Misalnya iya bisa seperti MLM itu bisa contoh konkret sekali itu. Terus ada juga tentang misalnya setiap kita beli susu Indomilk 2 kaleng itu kita dapat dapat poin plus, dapat poin, dan kita nanti kalau umpamanya dapat poin lebih dari 10 kita dapat voucher dari toko itu, misalnya seperti itu. Misalnya 7-Eleven deh, kita umpamanya dapat stiker banyak tuh, kita setiap lebih dari 100 NT 75 ya, itu dapat stiker kan otomatis. Dan kalau kita bisa penuhin labelnya itu, kita bisa dapat